live lagi malam hari ini. Halo rek kabeh. Saiki aku live maneh dan di malam hari ini akan beda dengan pemain-pemain yang berbeda dengan live yang kemarin. Kok kemarin itu udah Dono, terus Itol, terus sama si Keisha sama si Benny. Untuk malam hari ini akan ada Tatiana Safira dan juga Sahila Hisham yang akan ikutan live bareng aku bengi iki. Oke. Jadi awake dhewe bakal ngobrol-ngobrol masalah Loro Ati, oke, filmku sing bakal segera digarap iki akan syuting 100% di kota Surabaya dan juga akan tetap menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Ya wis koyo karya-karyaku sebelumnya, ya wis ben barang kan ya basa Jawa, nah, hampir 90-80% lah, iki ya padha koyo ngono. Oke, saiki awake dhewe langsung ajak ya si Tatiana untuk gabung. Iki sing wis nimbrung ya wis akeh iki ya. Weh, suwun kabeh sing wis nimbrung, oke. Mulai syutingnya kapan? Iku sing takon. Mulai syutingnya secepatnya sih. Jadi nek misalnya kok syuting di Surabaya iki mungkin dalam minggu-minggu ini ya mulai syuting. Ojo didelok rek, engko rek. Nek misale awakmu ning kene iki ana sing arek-arek Surabaya, engko nek misale ana syutinge luwih apik ojo didelok, ojo nggawe kerumunan, jangan membuat kerumunan. Lebih baik jika kalian support dengan karya ini. Oh, iku ngerti aku iku syutinge Loro Ati iku. Ya wis, sebatas iku aja. Engko dhewe apa jenenge ketemu di bioskop lek wis tayang filme. Ngono ya. Oke. Saiki awake dhewe mulai untuk melihat oke. Request ke Tatiana. Karo ngenteni dhek iki akeh sing wis nimbrung ya wis ben sik ya wis ben telung kok rek tayange. Iki Loro Ati sik karo makarya maneh rek. Dadi ya wis ben telu ya wis rampung. Saiki aku sembari iku ngenteni bioskop buka kan. Kok arep tayang saiki bioskop durung buka kok disneni kok rek. Wey. Tatiana. Bentar, mau cari filter dulu nih, cari filter. Ya ampun pakai filter. Emang bisa ya? Bisa. Oh iya, kemarin juga aku sama anak-anak mainan filter. Oh iki. Wey. Tatiana, ya apa kabare? Apik ta? Apik baik. Kon? Aku apik. Awakmu wis nang Surabaya, bae? Wis. Oh, wis pirang suwe? Aku wis ono piro ya aku wis ndek kene wis mulai sak minggu wingi, satu minggu yang lalu. Kamu kapan lo nang Surabaya lo? Engko kan? Pas week reading yo kan? Iya. Sisan langsung bablas syuting kita. Iya, siap. Wis Surabaya iki bosone Tatiana wisan sangar wisan basa Jawa. Jadi titik-titik mulai iso ya. Titik-titik mulai iso ya. Oke. Jadi Tatiana sama aku ini terus-terusan kami harus terus-terusan ngajari yo anu lah apa logate itu ya. Kalau misalnya hafalan sih iso-iso aja bisa-bisa aja. Namun logatnya itu loh. Kalau misalnya kesulitannya itu kalau misalnya oh ayo belajar bahasa Jawa gitu. Tapi ini apa namanya jatuhnya nanti kebanyakan Jawa Tengah gitu loh. Ini kan di Jawa Timur kan kayak naik turun nada ya loh. Gak ngono. Kayak gitu. Dan susahnya kan maksudnya sehari-hari aku masih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia normal gitu ya. Jadi kalau lama nggak dilatih tuh kadang-kadang masih suka kebawa lagi ke situ kan, aksen-aksen jakselnya. Iya. Bagaimana Tat? Tantangan terbesar apa yang menurutmu ada di proyek ini? Yo, iku ya berarti belajar bahasa Jawa ya. Tantangan terbesar ya. Iya. Sama mungkin apa ya? Mendalami karakter Ayu yang bucinnya luar biasa ini sih gitu. Iya. Ya Ayu sih bucin sih emang. Dalam kehidupan nyata gitu kayak aku orangnya ya nggak kayak Ayu banget sih gitu. Kalau Ayu kan kayak mikirin orang banget dan apapun tuh bakal dia lakuin tapi dia nggak sadar gitu bahwa si pasangannya ini nih nggak memberikan apa ya yang sepadan ke dia. Kalau aku jadi Ayu sudah ditinggal kapan gitu kan. Oke. Berarti selama ini gimana belajar bahasa Jawa? Ya pokoknya kita intens lah ya ini ya. Menurutmu kesusahannya di pas part mana aja?
menurutku di intonasi, terus dialek sama mungkin artikulasi ya kadang-kadang masih banyak Artikulasi. Karo sulit. meso, meso. Ngomong jancuk karo ngomong Joko. Joko itu kan kemarin kan aku coba ini enggak apa namanya coba voice note coba ngomong Joko. Joko itu kalau misalnya masih orang Jakarta ngomong tuh di belakangnya masih ada K-nya. Joko. Joko, Joko, Joko itu butuh belajar juga ya, Tat. Tapi so far sudah mulai hilang K belakangnya. Sebenarnya sama kayak ngomong engkok gitu kan, engkok, Engko, engko, engkok, heeh, engko itu ya angel sih, engko. engkok, Karo ndek, ndek itu kan di kan, dek, ndek wingi. Itu selalu N-nya nggak kebaca, dek wingi gitu, dek, dek, ndek dek. wingi. Ini aku undang Saila juga biar ikutan masuk ya. Eh, Kita bertiga malam hari ini. Ada Saila, ada Tatiana. Kita mau ngobrol-ngobrol. Soalnya di film Loro Ati ini ada PR aku untuk mengajari bahasa Jawa ke dua anak ini. Jadi mereka kan tidak berbahasa Jawa, teman-teman. Jadi ya harus belajar. Udah berapa kali kita ketemuan, yang waktu kemarin di Jakarta intens 6 kalian. Terus kemarin juga sempat Zoom ya. Zoom kalau misalnya aku di Surabaya itu wis Zoom. Itu. tapi Uh, via Zoom, Zoom kalau misalnya Zoom kayak nggak intens gimana ya kayak kurang gitu loh. Kalau misalnya ketemu langsung kan bisa enak. Kalau misalnya Zoom kurang apalagi membangun chemistry sama yang lain-lain juga kan penting tuh. Kayak yang karakternya Dono, karakternya ini kemarin Tatiana ini teman-teman kan memerankan karakter Ayu. Karakter Ayu itu coba dijelaskan dulu deh Tatiana. Karakternya kayak gimana sih? well basically Ayu itu kan temen Joko dari kecil ya kan. Terus ceritanya Ayu itu besar di Surabaya, tapi kayak pada saat mungkin SD gitu ya, akhirnya harus Hmm. pindah ke luar negeri karena keluarganya memang pindah semua ke sana. Sampai akhirnya dia sempat kuliah di Jakarta. Pada saat selesai kuliah dari Jakarta, Hey, gabung. Hei Saila, halo Re, Saila. hei Re, ya apa kabare kabeh? Api, Saila, api. Awakmu ya apa Eh, kabar? ape, alhamdulillah. Sepurane, wingi aku melayu-melayu, bye. Aku melayu-melayu, bye. Ana acara, gak iso ora sing wingi. Kayak sama melok sing wingi. Oh, Iya, gak dia iso sing mulai wingi. mencoba masuk dengan bahasa Jawa. Jadi Iya, oke lah ya. eh, Oke. iya. Jadi Tapi gak iso bye. melok sing wingi. Jadi kemarin itu sama Dono. Eh, Iya. Tapi baik, gimana? iki ora ditakoni akeh-akeh yo. Gak mau ditanya banyak-banyak. Kenapa? Iya. Kenapa? Sek sinau basa Jawa, Rek. Sinau bahasa Jawa, rek. Iya, akeh-akeh Oke, aku Saila. bingung. Oke. Jadi Saila juga mencoba berbahasa Jawa, namun kan misalnya Saila sama Tatiana kan masih belajar. Jadi ini udah mulai ada progress, guys. Kalau misalnya line-nya nanti di film itu mereka sudah istilahnya udah hafal dan udah dari segi tinggal pelafalannya aja, nada-nadanya aja. Kalau misalnya tadi berarti itu mencoba-coba sendiri ya, hafalan ya. Kalian tadi Tatiana juga masuk juga kayak gitu tadi. Mencoba-coba sendiri ya berarti. Mencoba improve ya, Keren loh, Tat. tapi keren loh. Ini nyoba improve loh. Keren. Anyway, tadi sebelum Saila masuk, kan lagi menjelaskan kan karakter masing-masing kan. Kalau misalnya si Tatiana kan menjelaskan tentang Ayu. Nanti setelah ini Saila juga menjelaskan tentang Parah. si Farah ya. Tapi tadi kepotong. Ayu tadi lagi jelasin bahwa Tatiana tadi lagi jelasin bahwa Ayu itu adalah temannya Joko masa kecil juga ya. Gimana iya, Tatiana tadi? temennya Joko masa kecil dan intinya pokoknya Ayu ini ceritanya tuh mix. Jadi dia mix Indonesia sama Jerman, tapi Jerman. Bujuri lahir kauman.
Surabaya, balik ke Jakarta, terus akhirnya harus balik ke Surabaya lagi untuk ngurusin bisnis keluarganya di sana. Oh ya. Gitu. Nah, itulah akhirnya bertemu dengan karakter Joko yang aku perankan ini. Jadi karakter Joko yang aku perankan ini juga, ya ini kalau misalnya aku nimbrung-nimbrung dikit, kalau menceritakan karakterku itu ya yang loro ati itu. Karena nanti ada hubungannya loro atinya sama si karakternya Farah. Tapi nanti ketika di filmnya. Jadi nggak boleh spoiler. Yang jelas Joko ini loro ati sendiri itu bukan cuman karena percintaan, namun karena luas gitu loh, loro hatinya karena ini juga, karena tekanan dari keluarganya itu pengen Joko itu kamu harus kerja kantor, padahal Joko itu pengennya desain, seni gitu. Nah itu menjadi loro hati juga kan, itu Joko. Nanti akan berhubungan juga sama karakternya Ayu dan Farah. Oke, sekarang Farah, monggo diceritakan karakter kamu bagaimana nanti di filmnya. Farah tuh kan pacaran sama Joko, terus udah gitu Farah tuh aslinya memang orang Surabaya, tapi kok jadi Jawa sih? Bisa aja kali ya. Nggak apa-apa loh, progres loh. Ya memang asli Surabaya, tapi yang keturunan Arab. Nah, Ya. jadi sebenarnya Farah tuh sayang sama Joko, tapi ya sesuai dengan keadaan keluarganya juga yang memang backgroundnya Arab gitu. Jadi Farah itu kalau misalnya mau lebih serius, maunya Joko itu lebih memiliki pekerjaan yang lebih mapan. Yang lebih mapan, oke. Yes. Ya itu karakter Farah. Jadi Farah ini kok misalnya kamu kabeh sini gini nonton orang-orang dari Surabaya pasti tahu kawasan Ampel. Nanti di daerah situ lah kan karakternya Farah itu kan keturunan Arab kan. Jadi yang di kisaran nanti di Ampel. Kami syutingnya juga nanti akan di sekitaran Ampel situ untuk karakternya Farah. Seperti itu. Oke, jadi ini next-nya kalian sudah memperkenalkan karakter kalian masing-masing. Ini jadi di film Loro Ati ini kan juga ada ininya teman-teman, ada @loroati di Instagram itu akunnya kami filmnya, dimana akunnya itu dulu memang di awal kan diperuntukkan untuk kalian semua yang punya sakit hati, Loro Ati itu bisa nimbrung di situ buat cerita-cerita. Nah habis ini tuh Saila sama si Tatiana mau ngebacain cerita-cerita tentang patah hati yang sudah terupload di @loroati. Ya, setiap hari Kamis itu ada yang judulnya #KamisLamis. Jadi ini buat kalian juga kalau misalnya kalian pengen untuk ikutan, misalnya kalian punya cerita kalian, kalau misalnya pengen nimbrung ya silahkan. Nanti kalau misalnya kalian cerita kalian itu bagus, yang sangat ngena banget terloro hati pasti akan di share. Kalian bisa milih, oh namaku jangan disebut deh karena mungkin privasi gitu, boleh. Jadi kami terima kasih sudah dikasihkan curhatan-curhatannya. Kalau misalnya kalian mau, oh aku mau namaku disebutkan, silakan. Oke, jadi kita mulai untuk kita ini ya, coba-coba baca-baca ya, KamisLamis, #KamisLamis dari @loroati. Mungkin dari Tatiana dulu deh. Oke. KamisLamis. Udah dikirimin juga tadi sama Bayu, jadi bisa langsung baca aja. Kayaknya ini kalimat pertamanya judulnya bukan sih? Ya. Oke. Yang awal. Ngasih apresiasi. Susah mengasih apresiasi. Itu berarti artinya susah banget sih ngasih apresiasi gitu loh. Oke. Jadi ceritanya, aku habis sidang skripsi dan dinyatakan dengan nilai yang memuaskan. Tapi bener nggak datang waktu aku selesai sidang. Pasti dia datang ngasih kejutan. Tapi ternyata aku terlalu berharap lebih. Hari-hari ya, tapi aku masih berharap dia ngasih aku sesuatu. Ya, aku nggak pengen muluk-muluk. Aku juga tahu mungkin keadaan dia lagi sulit. Tapi sampai sekarang juga nggak ada kabar sama sekali. Anjir. Bahkan sekedar nge-repost story fotoku pun nggak mau. Itu nyebelin banget sih. Nyebelin Pak, sumpah Pak. Aku pengen bisa lebih ngerti dia.
tapi aku juga nggak bisa nutupin kekecewaan aku. Perlakuan dia bikin aku ngerasa kalau aku itu demanding alias banyak menuntut. Padahal enggak. Ya udahlah, aku cuman sedih banget. Aduh, Oh, Ya ah, ampun, nggak itu cowok atau kesian. cewek ya? Maksudnya nggak disebutin juga. Itu ada nggak ada namanya ya itu yang aku kasih itu ya. Jadi itu berarti dia memilih untuk tidak disebutkan namanya. Jadi dia pengen sharing aja cerita kisah cinta sedihnya gitu. Dan bukan cuma Hmm. kisah sedih cinta doang teman-teman. Ada yang banyak yang juga sharing tentang kehidupan mereka kayak aku tuh pengen kuliah ini tapi aku dituntut untuk ibuku kuliah ini itu kan juga sakit hati kan. Jadi Iya, sakit hati loro secara hati luas, ya. loro hati secara luas. Gitu. Oke, jadi itu yang tadi udah dibacain dari Tatiana. Ceritanya tentang ini ya, wisuda, dia mau wisuda. Dia wisuda, pacarnya nggak datang, terus udah hilang begitu aja. Iya kan, kayak gitu kan yang aku tangkap tadi ya? iya benar. Dan dia Iya. ya merasa nggak diapresiasi aja pencapaiannya gitu. Oh my God. Mungkin Tapi padahal itu dulu ini, kayaknya apa namanya? kayaknya cewek ya. Apa? Kayaknya sih cewek, Kayaknya soalnya cewek deh. dia Dan, nggak kayaknya nggak cewek deh. mengungkapkan gitu, kayak lebih memilih memendam. Kalau cowok tuh Iya. kebanyakan pasti ngasih tahu, ya gak sih? Iya. Kebanyakan juga gitu. Ya. Kalau misalnya yang memilih untuk di show off itu yang cowok-cowok. Ya kayaknya Yang cewek. juga di sini tuh kayaknya si pasangannya kurang peka, ya nggak sih? Hmm. Dan Mhm. ya nggak tahu sih, tapi maksudnya biasanya dalam berhubungan itu kan perempuan memang lebih peka daripada laki-laki nggak sih pada Iya. umumnya. No, don't play that card. Cowok juga bisa peka loh. Cowok juga bisa. Tapi Terkadang juga banyak loh cewek-cewek yang kurang peka. Gimana? Ayo, dari saya lah ada imbuhan nggak? tapi iya sih, emang sih gue percaya juga, Iya kan? aku ya percaya juga sih cewek tuh, karena aku pernah cewek kok jadi curhat mulu sih. Enggak. Emang sih Nggak apa-apa, it's fine. Nah, enggak, karena aku sering sering sih gitu, kayak ih kamu tuh nggak peka ya gitu, kayak iya, banyak sih cewek yang nggak peka juga. Iya sih. ya, Tapi cowok kayaknya lebih ya, banyak jadi cowok ya, seperti itu. Tat, ya gak sih? Cowok kan lebih banyak yang No. cuek ya gak? Oke, aku tidak punya teman di sini. Halo. Oke, udah itu. Ya sama-sama lah, sama-sama. Asik. Oke, itu ngenes sekali. Siapapun yang mengirim cerita tadi, terima kasih. Pokoknya ceritamu keren. Kami juga ikut merasakan sakit hati, loro hatinya. Lanjut lagi, mungkin sekarang saatnya Syaila yang ngebacain karakter apa cerita-cerita sedihnya. Loro hati, Ini Kamis Lamis. #Kamis Lamis. Kamis Lamis. Judulnya cuman dianggap Nih. kakak. Aku pernah kayaknya kayak gitu. Bayi curhat. Oke, gimana? Oke. Enggak. Gimana? Baca dulu aja. Semua berawal ketika Banyak banget. aku lulus kuliah. Tiba-tiba dia DM aku dan ngucapin, "Selamat, Mbak." Dia ini adik kelasku waktu berarti cewek. Iya, Mbak. Terus? Dia ini adik kelasku waktu SMP dan aku pernah suka sama dia. Sekarang dia muncul lagi dan udah sukses. Singkat cerita, kita deket lagi, tapi ternyata dia lebih ngeberatin mantannya yang lebih cantik. Aku suka sama dia bukan karena dia sukses, tapi emang karena dia baik dan suka nolong. Dia tuh sukanya datang pergi, dan aku selalu nerima dia. Namanya perasaan gak bisa dibohongin. Tapi aku sadar diri, aku itu siapa. Gak bisa maksain apa yang aku rasain. Karena ternyata dia cuma nganggep aku kakak. Sampai sekarang, aku masih suka sama dia. Karena dia selalu ada ketika aku butuh bantuan. Aku cuma pengen bilang,
maaf ya, udah suka sama kamu, padahal aku cuman kakak kamu. Udah. Ini berarti dia jadi kakaknya yang cewek ya? Iya, Iya. jadi si ceweknya tuh kakak kelasnya si Anjir, bro, yang suka cowok. berondong. Berondong banyak. Oke. Eh, ya itu sakit sih. Aku juga pernah kalau misalnya intermezzo aja ya, juga pernah kayak di situasi kayak gitu yang akhirnya dianggap cuman, ya kan kamu tuh udah baik banget kayak kakak aku, kayak oh shoot, Salah kayak ya udah. salah tangkap ternyata. Salah tangkap. Salah tangkap maksudnya? Kita salah tangkap berarti selama ini yang apa ya, kita punya maksud lain ke dia, dia cuma menganggap kita sebagai kakaknya gitu. Ya, itu tidak tersalurkan dengan ini informasi yang kita berikan ya, itulah. Iya. Ya, Gusti Mboten Sari lah ya. Ya Tatiana, Gusti Mboten Sari udah itu aja. Antara Gusti Mboten Sari. itu antara salah tangkap, kalau enggak suka ada yang PHP juga, iya gak sih? Ya, Ya. kadang juga seperti itu, kayak misalnya udah ngejar banget terus kayak aku nggak klop sama kamu deh kayaknya, terus nggak feeling, terus dia kayak di PHP gitu, tapi dikasih harapan, masih dikasih harapan, itu bikin kayak tapi ternyata kayak endingnya kayak no. Ya udah, Gusti Mboten Sari aku tuh Ailis. Oke, seperti itu adalah kisah-kisah hashtag Kamis Lamis. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita kayak gitu juga, silahkan mau nimbrung juga di @loroati. Silahkan DM, itu ada adminnya yang namanya Loro Lara, nama adminnya itu akan jawabin kalian langsung lah pokoknya. Kalau misalnya kalian ya mau nanya apa? Kalau di Instagram judul filmnya pun kan tulisannya Lara Ati pakai A. Kenapa Ya. dibacanya Ati? Oh ya, ini juga yang kemarin banyak ditanyain sama teman-teman wartawan juga. Loro Ati. Jadi aku dulu pertama waktu tercetus ide bikin film ini yang judulnya Loro Ati, itu memang aku riset secara rinci gitu loh, antara pakai A atau pakai O. Kalau misalnya pakai O itu sebenarnya bacanya ntar jadi loro, Tatiana. LORO, loro. Sebenarnya loro itu artinya dua. Siji, loro, telu. Loro itu artinya dua. Jadi ya selama ini memang yang paling benar itu pakai A. Lo, karena A-nya itu dibaca O. Kalau misalnya di Jawa itu kan ada aksara Jawa kan. Aksara Jawa itu lo, loro. Jadinya yang benar A, bukan loro. Kalau lo atau O itu nanti dua nanti. Nah, aku sudah riset secara rinci dan memang yang paling benar A. Dibacanya loro. Begitu. Loro Ati. Informasinya. Ya. Itu tadi juga ada juga yang nimbrung juga, antara loro itu juga bisa dua, atau loro itu ya itu tadi sakit. Jadi memang loro itu ya sakit, bukan dua. Sakit hati. Begitu. Oke, jadi kita sudah bacain teman-teman cerita-cerita di @lorati Kamis Lamis. Silakan kalau mau nimbrung. Sekarang ada di penghujung acara. Ini aku mau bertanya kepada kalian berdua nih. Nanti dijawab masing-masing ya. Bagaimana perasaan kalian pertama kali ketika kalian mendapatkan naskah cerita yang full berbahasa Jawa? Itu dia. Aku di sini ini sebelum kalian jawab ya, aku di sini juga mau ngucapin kayak, damn, mereka ini tidak berbahasa Jawa loh. Ketika mendapatkan itu juga mereka mau untuk belajar, itu aku kayak appreciate banget sih. Oke, monggo silakan dijawab. Enggak, Tatiana dulu deh. Iya nih, Sahila kayaknya lagi agak nge-lag sedikit ya. Iya, Saila kamu agak nge-lag sedikit. Nah, sekarang udah enggak. Oke. Perasaan pertama kali mendapatkan skrip dengan full berbahasa Jawa itu campur aduk sih, tapi yang jelas sempet sangat nervous sih, berasa kayak waduh ini beban banget gitu, kayak bisa tapi seiring berjalannya waktu, ketemu Bayu juga reading intensif one on one, akhirnya mulai sedikit lebih percaya diri deh. Dan yang paling penting memang ya kita harus rajin-rajin latihan aja sih di rumah. Nah, ya. Kalau Sahila, monggo. Kalau aku tuh malah karena pertama dapat skenario itu pas aku kan casting dulu juga kan gitu. Pas pertama casting tuh
dapat skenario nggak full bahasa Jawa gitu, kayak Jawanya tuh masih campuran gitu. Oh, Ternyata iya. Jadi aku tuh udah sempet kayak oh yang ngirimin. oh, ya, ya, aku tahu itu. Jadi di skrip naskah kita kan ada yang bahasa Indonesia, bahasa Jawa Iya, kan. Kamu yang dikasih yang bahasa Indonesianya, naskah bahasa iya, Indonesia itu ya. iya. Heeh. Terus udah gitu akhirnya aku kan udah bikin video Apa sih? Apa? Heeh. Ya, anu ngelak, ngelak, ngelek, kok ngelak, aku ya, ngelek, udah, aku yang like. ya, ya, Oke. ya. Iya, terus udah gitu akhirnya aku bikin video yang kedua kan. Setelah bikin video yang kedua itu aku diminta untuk full bahasa Jawa gitu kayak, hah, serius ini Full. full bahasa Jawa? Iya. Terus udah gitu, ya udah deh, iya aku coba gitu. Itu deg-degan banget sih aku pertama kalinya. Cuman aku mikir ini persiapannya juga lumayan mateng sih gitu. Jadi, wah ini sih kalau aku bisa pasti keren banget sih gitu. Kayak ngerasa tertantang aja. Ya, Mm-mm. ya itu dia sih. Aku juga melihat dari kalian itu kalian optimis bisa gitu loh kayak. Nah itu yang aku tangkap dari kalian sehingga kayak semangat semangat itu yang ngebangun aku juga kayak wah kalau misalnya ngajarin orang yang bener-bener dia mau untuk diajari kan enak kan guys. Kalau aku sendiri mikirnya kayak gitu dan ketika kalian itu bener-bener mau ya kayak wah keren terus kami itu teman-teman kami itu udah reading one on one ya. Aku sama Tatiana one on one sama saya one on one itu di Jakarta kemarin udah berapa 6 kali ya kita ya 6 kali pertemuan itu dan itu udah mulai terlihat lah sampai detik ini progresnya bagus ya kami tidak bisa memperlihatkan ke kalian karena itu kan di dialog di dalam film kan jadi ya udah nantikan saja filmnya ketika nanti tayang pokoknya goal aku adalah pengen ketika nanti kalian menonton filmnya di bioskop kalian itu bisa melihat Tatiana dan Sahila ini, wah gila mereka bisa bahasa Jawa ya ternyata ya, gitu sampai gitu. Itu adalah goal aku. Karena PR aku di sini cuma 2 yang aku ajarin bahasa Jawa yaitu Tatiana dan Sahila, sehingga lebih bisa fokus gitu. Kalau yang di project aku sebelumnya ada kali 15 orang yang aku harus ajarin bahasa Jawa dan itu pemeran-pemeran inti juga lagi. Jadi kayak ya agak sulit sih kayak akhirnya nggak maksimal satu sama lain. Nah di sini aku pengennya karena cuma 2, let's do it. Dan ya so far udah keren kalian. Tatiana tadi juga kirimin voice note ke aku, update terus aku bilang ke dia, "Itu baca atau hafalan?" Ternyata dia hafal kayak. Oh ya udah berarti it's a good progress Tatiana. Nice. Aduh, Oke. mohon teman-teman semua. Amin, Oh, doanya mudah-mudahan teman-teman semua lancar. ya. Pokoknya Tatiana dan Saila harus ini sih intensif terus Amin. belajar. Oke, Amin. nampaknya seperti itu untuk live kita hari ini. Terima kasih udah nimbrung teman-teman. Terima kasih Tatiana, terima kasih Saila udah ikutan ngeramein lah kita have fun bareng, live bareng malam hari ini. Tun, Oke, Yoga. kalau gitu sampai jumpa buat kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya nanti di Surabaya. Kalian akan segera Yes. berangkat kan nanti ya? Mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi nanti kalian berangkat ya. Ketemu di sini terus kita big reading ya. Kita big reading semua pemain ada nanti big reading. Nah itu nanti yang nggak bisa ke Surabaya kemarin karena mereka ludrukan yang orang-orang yang udah sepuh nanti akan ada semua di sini. Oke, seperti itu sampai jumpa di kota Surabaya teman-teman. Terima kasih malam hari ini. Terima Semangat ya belajar kasih. bahasa Jawanya ya. Oke, Itu, sampai ketemu. dadah. Oh, Saila masih ngasih nge-like. Dadah. Bye.